Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Balkis Sabrita, dengan NIM 22016-016 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Pengantar Linguistik Umum mengenai topik tataran wacana. Pembahasan pertama, pengertian wacana. Menurut Samsuri, dalam Samsudin tahun 1997 halaman 6, wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh mengenai peristiwa komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Apapun bentuknya, wacana mengasumsikan adanya penyapa dan pesapa. Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara dan pesapa adalah pendengar. Sebaliknya, dalam bahasa tulis yang disebut penyapa adalah penulis dan pesapa adalah pembaca. Kedua, ciri-ciri wacana. Berdasarkan pengertian wacana, Samsudin dan kawan-kawan tahun 1997 halaman 10 mengidentifikasi 5 ciri sebuah wacana. Kelima ciri wacana yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, wacana dapat berupa rangkaian ujaran secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. Kedua, wacana mengungkapkan suatu hal. Ketiga, wacana disajikan secara teratur, sistematis, koheren, dan lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Keempat, wacana memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian itu. Kelima, wacana dibentuk oleh unsur segmental dan suprasegmental. Ketiga, alat-alat wacana. Pertama, konjungsi. Konjungsi adalah alat untuk menghubungkan hubungan kalimat dengan kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf lain. Kedua, pronomina. Pronomina dia, nya, mereka, ini, dan itu dapat digunakan sebagai rujukan anaforis. Dengan menggunakan pronomina sebagai rujukan anaforis, bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang. Akan tetapi, bagian kalimat yang sama cukup diganti dengan pronomina. Ketiga, elipsis. Elipsis adalah penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat pada kalimat yang lain. Dengan elipsis, sebuah wacana akan menjadi lebih singkat, padat, tetapi tetap komunikatif. Hal itu disebabkan bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang. Keempat, persyaratan wacana. Pertama, kepaduan. Kepaduan dalam wacana dapat diwujudkan dengan cara merangkaikan kalimat dengan kalimat dan paragraf dengan paragraf sehingga bertalian secara logis dan padu. Kedua, kesatuan. Prinsip kesatuan adalah setiap paragraf sebagai pembangun. Wacana memiliki keterkaitan dengan masalah atau topik yang dibahas. Keterkaitan tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan pola pengembangan khusus ke umum atau pola pengembangan umum ke khusus. Ketiga, kelengkapan. Wacana yang baik harus mampu mengungkapkan masalah yang dibahas secara tuntas. Maksudnya, wacana tersebut mampu menyajikan informasi dengan lengkap. Di dalam wacana itu sudah tercakup semua yang diperlukan untuk mendukung permasalahan yang dibahas. Kelima, jenis wacana. Yang pertama, wacana deskriptif adalah wacana yang bercirikan mendeskripsikan suatu objek sesuai dengan visi penutur atau penulisnya sehingga pembaca atau pendengar dapat mencitrai objek yang dideskripsikan sesuai dengan citra penutur atau penulisnya. Menurut Alwi tahun 2001 halaman 45, wacana deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek. Objek yang dideskripsikan dapat berupa tempat, manusia, dan keadaan. Kedua, wacana naratif. Wacana itu digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang sudah mengalami proses pengimajian. Wujud wacana naratif yang konkret adalah karya sastra, seperti cerpen, novel, dan roman. Menurut Suparno dan Yunus,
tahun 2007, halaman 431, wacana naratif adalah wacana yang bertujuan untuk memberikan informasi atau wawasan dan pengetahuan dan memberikan pengalaman estetis pada pembaca. Selanjutnya, wacana ekspositoris. Wacana ekspositoris bertujuan menjelaskan suatu objek, yang bertujuan menjelaskan sesuatu, yang biasanya berisikan pendapat atau simpulan dari sebuah pandangan, ceramah, pidato, dan artikel yang dimuat dalam majalah atau koran merupakan contoh dari wacana ekspositoris. Yang selanjutnya, wacana prosedural. Wacana prosedural merupakan rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu secara kronologis. Pemaparan tentang cara memasak, cara merawat tanaman, merupakan contoh dari wacana prosedural. Selanjutnya, wacana argumentatif. Wacana argumentatif berusaha memberikan argumen-argumen. Wacana debat yang digunakan praktisi, sanggahan seorang tuduhan di pengadilan, tuduhan, dan wacana yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara merupakan contoh dari wacana argumentatif. Alwi berpendapat bahwa wacana argumentatif bertujuan untuk membuktikan pendapat yang disampaikan dengan mengemukakan bukti-bukti. Selanjutnya, wacana hartatorik. Wacana hartatorik adalah tuturan yang berisikan ajakan atau nasihat. Wacana hartatorik dapat berupa ekspresi yang mendukung keputusan, dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar tertarik dengan pendapat yang dipaparkan oleh penulis dan penutur. Keenam, konteks wacana. Pembicaraan tentang wacana selalu dikaitkan dengan konteks bahwa merupakan ciri-ciri alam di luar bahasa yang menumbuhkan makna pada ujaran atau wacana. Lingkungan non-linguistik dari wacana, unsur-unsur yang terdapat dalam konteks wacana yang pertama latar, mengacu pada tempat, waktu, atau tempo terjadinya percakapan. Kedua, peserta atau participants, mengacu pada peserta percakapan. Ketiga, hasil, mengacu pada hasil percakapan dan tujuan percakapan. Hasil percakapan tidak hanya ditentukan oleh topik yang dibicarakan. Keempat, amanat, mengacu pada bentuk dan isi amanat. Bentuk dapat berupa surat, esai, iklan pemberitahuan, pengumuman, dan sebagainya. Kelima, cara, mengacu pada semangat melakukan percakapan. Umpamanya, bercakap-cakap dengan sepenuh semangat, menyala-nyala, dengan cara santai, tenang, dan meyakinkan. Keenam, sarana, mengacu pada penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan, mengacu pada variasi bahasa yang digunakan. Ketujuh, norma, mengacu pada perilaku peserta percakapan, misalnya diskusi dan kuliah. Mengacu pada kategori seperti sajak, teka-teki, kuliah doa. Salah satu genrenya, misalnya pantun Melayu genre. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.